Ini adalah video ke 114. Bagaimana caranya saya bisa mengetik, menulis di PC? Ya, saya akan bahas ini di video ke-14 ini. Misal saya punya soal seperti ini. Saya punya soal jika sin A sama dengan 4/5, alfa berada di 90-180, maka berapakah tan A? Maka saya akan mencoba mengerjakan sereal mungkin bersama siswa seperti layaknya pada saat saya di depan kelas. Saya akan membuat sebuah segitiga siku-siku, yang namanya sin itu adalah d per mi. Maka saya harus menerangkan ini ke anak-anak. Setelah itu anak-anak akan tahu depannya ini adalah 4, sininya adalah 5. 4/5 dengan simulasi Pythagoras biasa, maka di sini adalah 3. Setelah itu anak akan berpikir bahwa tan, yang namanya tan adalah d per sa. Yang namanya depannya adalah 4, sa-nya adalah 3. Berarti di sini adalah 4/3. Setelah itu kita coba kerjakan bahwa alfa atau A berada di kuadran 2. Karena di kuadran 2, maka nilai tan-nya pasti negatif. Jadi di sini pasti min 4/3. Karena min 4/3 berarti jawabannya adalah B. Begitu, ini adalah hal yang sederhana yang mungkin bisa kita terapkan kepada siswa, walaupun kita tidak bisa bertemu fisik terhadap siswa, tetapi kita bisa tetap memberikan pelayanan yang prima kepada anak-anak. Demikian sedikit simulasinya. Untuk selanjutnya kita akan langsung menuju ke proses instalasi, menggunakan perangkat apa dan sebagainya. Kita langsung menuju ke hal teknis lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Jadi yang barusan saya praktekkan adalah saya pakai ini loh. Saya pakai Huion. Seri Huion 2048 atau Huion 420. Kenapa saya pakai ini? Karena saya masih belajar. Ini Huion Pen Tablet, harganya ada. Saya beli di awalnya saya mau beli di di Tokopedia, di Shopee sebetulnya, tapi daripada menunggu kelamaan saya browsing ternyata ada yang bisa GoSend. Ya sudah, saya langsung pakai GoShop saja. Deket rumah ternyata ada. Banyak merek sebetulnya pen tablet itu, banyak banget merek pen tablet itu. Ada dari Wacom, ada XP Pen, ada banyak lah merek. Tapi kenapa saya pakai ini? Kenapa? Karena murah. Ini ada garansi kayaknya. Terus ini ada perangkatnya. Ini untuk tatakan tempat nulisnya. Ini pensilnya ada cetek-cetek kayak pulpen biasa sebetulnya, bisa diputar juga. Ini nanti tempat baterai, ada baterainya nanti untuk powernya dia. Terus ini apa nih? Oh, ini tatakan buat gini nanti biar pensilnya apa tuh pulpennya berdiri. Terus kalau di dalamnya ada kabel, tentu ada kabel konektor. Terus saya dapat baterai ternyata. Ini baterainya nanti biar bisa dipasang di ini apa nih? Oh, ini positifnya. Ini positif, berarti ini positif. Oke, ini tinggal dipasang.
Ini jadi kayak video unboxing ya, padahal bukan, sebetulnya saya hanya pengen menunjukkan saja. Kalau kisaran harganya murah, ini cuma 300-an saja, 300 ribuan saja. Ini ada buku manual booknya, di dalamnya kayaknya ada CD. Oh, bukan CD ternyata. Saya harus download, ternyata saya harus download driver manual di huion.com, atau nanti saya sertakan di bagian bawah deskripsi sajalah, deskripsi video. Kalau saya habis unduh terus install, saya praktek. Kita coba praktek nanti bagaimana cara penggunaan ini ya. Oke. Karena tadi dalam perangkat DOS-nya tidak disediakan CD installernya, maka saya akan unduh installernya atau drivernya. Saya masukkan di huion.com/download, atau misalkan Bapak Ibu bingung, saya sertakan di deskripsi saja ya, biar Bapak Ibu tidak bingung untuk mendownloadnya. Masuk di sini huion.com/download. Ini proses untuk pengunduhan. Saya tinggal cari perangkat yang sesuai. Ini huion.com. Di sini muncul driver dan manual, tinggal kita pilih modelnya saja. Tadi saya pakai model yang H420, saya cek. Ini modelnya H420, OS-nya saya pilih OS Windows. Yang dipilih adalah drivernya. Setelah itu submit. Setelah submit nanti akan mengarah ke laman untuk pengunduhannya. Di sini terlihat bahwa drivernya sudah ada. Ini saya tutup aja. Drivernya sudah ada. Saya pilih driver yang paling update aja lah. Ini tahun 2018. Ini tinggal saya unduh. Saya menunggu proses pengunduhan seperti biasa. Saya mulai download. Ini tinggal proses pengunduhan. Setelah ini proses penginstalan kecil, cuman 8 mega aja. Saya tunggu prosesnya selesai. Ini tinggal kita buka foldernya saja, kita proses ke penginstalan. Oh, proses penginstalan ini tinggal menginstal seperti biasanya, tinggal klik kanan yes dan seterusnya. Ini tinggal yes aja. Jangan lupa pada saat proses instalasi, si perangkat tadi dikoneksikan terlebih dahulu. Terlihat proses penginstalan, tinggal saya klik yes saja. Ini tinggal saya next, create, next saja, install. Penginstalannya juga tidak lama karena softwarenya kecil. Ini tinggal proses penginstalan saja sebentar. Setelah itu finish. Ini berarti sudah selesai. Ini bisa kita pakai. Ini tinggal kita launch saja. Posisinya di bagian taskbar itu ada. Di sini ada gambar pulpen. Kita mau pakai apa? Misalkan kita pakai whiteboardnya punyanya Microsoft juga boleh, atau pakai yang paling sederhana itu pakai Paint, itu juga boleh, yang hampir di semua PC ataupun komputer itu ada. Saya cobakan pakai Paint dulu ya, Paint. Saya masukkan Paint. Ini saya pakai Paint aja. Saya pakai Paint. Ini akan saya coba gerakan. Ini proses ini saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan mouse, tapi saya gunakan pulpen sini di layar kecil. Tentu terlihat di layar kecilnya Bapak Ibu. Ini tinggal saya klik pos ini, saya tinggal mau menulis saja. Ini saya mau menulis apapun bisa. Ini saya cobakan, pergerakannya juga bagus ini. Jadi saya tinggal pembiasan saja. Mohon maaf ini karena saya belum terbiasa menggunakan ini. Ini benar-benar hal yang baru bagi saya. Jadi saya belum bisa menulis yang baik karena ini benar-benar pembiasaan banget untuk saya. Ini. Jadi kayaknya masih asing banget tangan saya untuk mengadaptasi dengan perangkat ini. Ini misalkan saya tutup aja dulu. Ini jadi intinya saya bisa menggunakan pen ini untuk menulis, bahkan menulis dengan warna-warna biasa, warna-warna lain juga bisa. Ini dihapus, tinggal dihapus saja, itu pun bisa. Jadi proses mau dihapus, mau diapa, menggunakan pensil kita real seperti sedang menulis. Ini terlihat di video kecil bahwa tangan saya sedang menulis walaupun
apa namanya, masih kaku karena belum terbiasa dengan perangkat ini. Mau menggunakan warna lain, ini juga misalkan saya pakai warna biru, maka berganti menjadi warna biru. Tingkat sensitivitasnya pun bisa diganti-ganti nantinya. Jadi ini untuk pertama saya cobakan menggunakan paint. Saya cobakan dengan yang lain dulu. Saya masih penasaran dengan paint, saya cobakan lagi lah dengan paint. Saya coba pakai paint, hasilnya seperti apa. Ini biar tangan saya ikut latihan juga, mencoba latihan. Jelek banget masih ternyata menulis, ya lumayan lah, lama-lama tangan saya kayaknya agak lebih mendingan lah. Jangan lah, ini masih ya saya akan coba untuk tetap berlatih untuk belajar menulis. Kalau untuk matematika kayaknya jago deh saya nih. Misalkan ini ada sin, kayaknya udah mulai canggih saya dalam hal menulisnya. Saya cobakan dengan aplikasi yang lain dulu. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Saya menggunakan aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua adalah whiteboard di sini. Ini whiteboard punyanya Microsoft. Jadi begitu nanti install Huion tadi, nanti PC akan mendeteksi bahwa dia butuh whiteboard. Nanti ada opsi yes atau no, tinggal di yes aja. Ini klik whiteboard, nanti akan muncul whiteboard punyanya Microsoft. Di sini terlihat whiteboard Microsoft. Di sini ada menunya, adalah tentang pen, tentang objek snapping, bahkan hasilnya kita ini bisa diekspor jadi gambar atau jadi gambar bentuk kualitas yang lebih tinggi. Saya tidak eksplor di sana lah, karena saya masih latihan untuk menulis saja dulu. Whiteboard ini terkoneksi dengan akun Microsoft kita. Ini akan terkoneksi dengan akun Microsoft. Ini akun saya yang free, yang gratisan. Terus ini bisa mengerjakan bersama-sama, bisa nginvite seseorang. Terus saya langsung ini aja lah, praktek untuk menulis saja. Saya cobakan pakai black pen dulu ya. Ini untuk ketebalannya saya nggak usah yang terlalu tebal aja. Saya cobakan langsung menulis menggunakan alat yang baru saja saya dapatkan ini. Saya jauh lebih baik ternyata mencoba menulis. Ini kayak anak SD banget ini saya. Oke, cobakan kalau matematika ya, kayaknya kalau matematika saya lebih jago ini. 3 log 8 sama dengan 2 x kuadrat plus y kuadrat plus 7 sama dengan 8. Oh keren ini. Yang ini udah jauh lebih baik. Misalkan saya pakai ini warna merah untuk penegasan. Terus warna-warna lain di sini ada stabilo juga. Warna-warna stabilo ini bisa pakai penggaris pun bisa ternyata. Saya cobakan pakai penggaris ya. Ini bisa nih. Nah, ini bisa menggambar garis lurus. Terus saya cobakan dengan yang lain, ternyata keren ini. Oke, terus ini penggarisnya nggak usah. Oh, keren ini. Berarti bodoh sekali saya ini, ternyata baru tahu kayak gini. Jadi, oke lah. Saya cobakan warna pelangi, di sini ada, ini bisa macam-macam. Oke, setelah itu mau saya ekspor. Tujuan saya sebetulnya bukan untuk ore-ore kayak gini sih, ini latihan saja. Misalkan saya mau mengerjakan ini, ada kurva x kuadrat plus 3x, tujuan saya ke sana sebetulnya. Ini berarti saya cobakan nanti yang model-model kayak gitu untuk pembelajaran di kelas saya nantinya. Saya cobakan menggunakan ini. Semoga ini bisa saya maksimalkan walaupun dengan harga yang minimum. Misalkan ini sudah cukup. Selanjutnya ini saya delete dulu. Misalkan ini saya nggak pakai, saya tinggal delete aja. Saya tidak perlukan ini, saya clear aja. Saya cobakan dengan implementasi yang sesungguhnya di pembelajaran saya. Saya punya soal ini, misalkan saya pengen membahas bersama anak-anak saya dengan siswa saya kaitan dengan soal yang ada.
ini, misalkan ada soal ini saya pengen bahas dengan anak-anak dengan bentuk live, ya saya tinggal pakai snipping tool seperti biasa yang paling sederhana. Ini tinggal saya snip aja. Ini hasil dari snip ini tinggal kita copy aja. Setelah itu taruh di whiteboard. Saya paste aja. Ini hasilnya jadi kayak gini nih. Soal yang tadi saya cropping, hasilnya jadi ini. Ini akan saya coba kerjakan bersama anak-anak sehingga nanti hasilnya akan menjadi lebih real, mengerjakan atau seperti layaknya saya sedang membahas bersama anak-anak walaupun saya tidak ketemu bersama anak-anak. Ini tinggal saya tulis saja, anak-anak ini kalau mengerjakan soal seperti ini gimana, berarti tinggal saya bahas saja. Oh, berarti jika disediakan itu yang diminta adalah ratusan genap, ratusan berarti terdiri atas 3 angka, 3 angka harus genap, berarti sininya ada apa, ada berapa, sehingga saya lebih cenderung lebih enak dalam menerangkan terhadap anak-anak. Di sini misalkan ini genapnya ada 2, di sini genap berbeda 1 2 3 4 5, berarti di sininya 4, di sininya 3, berarti 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24, berarti jawabannya adalah E. Ini akan jauh lebih real mengerjakan ini dengan anak-anak, apalagi ini dimasukkan ke dalam sebuah video. Tujuan saya sebetulnya yang ini nih, yang seperti ini, bukan kalau menggambar menulis saya sangat jelek dalam hal itu, tapi pemanfaatan pen tablet ini saya pakai untuk pembelajaran. Demikian, saya juga masih explore, masih baru banget dalam pemakaian ini karena barang baru saja saya dapatkan, baru saya dapat beli, sehingga saya akan coba explore lagi nanti di video-video saya selanjutnya kaitan dengan updating yang berguna untuk dunia pendidikan terutama. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika memang suka silakan klik jempol ke atas, jika nggak suka klik jempol ke bawah. Jika memang ini menarik silakan share di media sosial Bapak Ibu. Saya cukupkan. Wassalam. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like, jika memang informasi ini bermanfaat silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.